Halo semuanya, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan Merdeka Belajar, khususnya filosofi yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Mari kita mulai. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal. Misalnya, melahirkan, menstruasi, dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan. Sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki. Menurut Thesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata kodrat adalah tulisan nasib, bilangan, garis hidup, ketentuan, dan kadar. Kodrat anak, sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, emosi, dan fisik. Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan, kekuatan, daya, atau kesanggupan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sedangkan diri adalah orang atau seseorang yang terpisah dari yang lainnya. Potensi diri pada anak dapat kita artikan sebagai kemampuan, kekuatan, daya, dan kesanggupan yang dimiliki oleh seorang anak berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang memungkinkan untuk dikembangkan. Menjadi tugas guru atau pendidik untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki seorang anak. Dalam usaha itu, seorang pendidik perlu memahami potensi diri yang dimiliki oleh masing-masing anak. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Peran saya sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Lalu, ada pertanyaan, ingin menjadi guru seperti apa kita? Siapa sosok guru favorit yang Anda dahulu sukai? Apa alasannya? Adakah pengalaman yang menyenangkan yang Anda dapat di sekolah Anda? Ataukah sebaliknya, adakah pengalaman yang tidak menyenangkan? Mari kita renungkan. Guru mengajar materi, tingkah laku, dan tutur kata. Cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dulu diajar. Mari kita ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid-murid kita. Pengajaran adalah salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk hidup mereka dan tumbuh mereka. Pendidik tidak dapat menentukan
menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara menerapkan atau mencetuskan sebuah sistem yang disebut sistem Among yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang berarti guru menjadi panutan. Yang kedua adalah Ing Madjo Mangunkarso, yaitu guru menjadi motivator. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yaitu guru membantu siswa untuk berkembang. Harapannya, manusia dapat berkembang menjadi manusia yang utuh, yaitu manusia yang memiliki 2 bagian utama, yaitu jasmani dan rohani. Pendidikan semestinya membantu siswa mengembangkan baik kemampuan kognitif dan juga kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Manusia perlu memiliki keterampilan berpikir yang baik. Keterampilan yang didefinisikan oleh Bloom berupa mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Agar tercapai keseimbangan, murid perlu diajarkan kemampuan kerjasama, berempati, menghargai, dan juga refleksi diri. Nah, itu rekan-rekan semua hal yang kita diskusikan hari ini. Mari kita belajar bersama-sama dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.